Waktu itu habis maghrib saya mencoba untuk mencari tanda-tanda lah, tanda-tanda Hmm. ya, tanda-tanda keberadaan Bupati. Nah, waktu itu pukul 21 lebih 23 menit. Saya masih hafal betul waktunya. Ada sosok laki-laki keluar dari toilet mengenakan masker. Dan saya itu Bupati Pati. Selamat sore pemirsa Tribun. Kebetulan kami bersama tim ini berada di Kudus yang kemarin sore atau kemarin malam itu di titik ini atau di Kudus ini menjadi lokasi untuk pemeriksaan salah satu bupati, yaitu Bupati Sadewo yang ada di Bupati Kabupaten Pati maksud saya, yang diperiksa oleh KPK terkait sebuah kasus gitu, menyangkut beberapa desa dan kepala desa. Dan dari KPK sendiri membawa Bupati Pati alias Bupati Sudewo itu ke Kudus untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya sendiri dilakukan di Mapolres, katanya seperti itu. Dan bagaimana sih situasi saat itu? Saya sendiri sedang berada bersama wartawan Tribun khususnya yang meliput atau mengetahui dan menunggu proses pemeriksaan di Bupati Sudewo di Kabupaten Kudus. Saya bersama Gozali, Mas Gozali. Gimana Ya, kabarnya, Mas? kabar baik, alhamdulillah. Nah, Mas Gozali ini kemarin menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan KPK atas nama tersangkanya. Waktu itu mungkin belum jadi tersangka ya? Belum ya. Belum. Itu adalah Bupati Sudewo. Bener gitu ya, Mas ya? Benar, Iya. benar. Itu kalau pengalaman meliput sendiri kemarin datang jam berapa Bupati Sudewo gitu ke Mapolres Pati dan di ruangan apa, terus kondisi gambarannya seperti apa, Mas, biar pemirsa Tribun tahu gitu. Oke, jadi kemarin itu pagi belum ada informasi kalau Bupati Pati Sudewo itu diperiksa oleh Lembaga Anti Rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi di Mapolres Kudus. Informasi itu baru masuk ke telinga teman-teman atau termasuk saya juga itu siang hari. Pagi hari itu sempat ada taklimat media atau konferensi pers di Polres, dan waktu itu belum ada yang tahu kalau ternyata Bupati Pati diperiksa KPK di Mapolres Kudus. Jadi taklimat media atau konferensi pers berjalan wajar-wajar saja seperti halnya yang sudah pernah terjadi ya. Waktu itu kasus pencurian di rumah korban banjir, konferensi persnya dan pengeroyokan. Nah, baru setelah itu, setelah teman-teman keluar dari Polres termasuk saya juga, ada informasi bahwa Bupati Sudewo diperiksa KPK di Mapolres Kudus. Waktu itu saya liputan dulu di lokasi banjir. Nah, setelah dari lokasi banjir saya kembali ke Polres Kudus sekitar pukul 2 siang. Nah, itu rangkaian mulai penantian saya terhadap peristiwa pemeriksaan Bupati Sudewo itu mulai jam 2 siang itu nyaris tidak ada informasi terkait keberadaan Bupati Sudewo sampai maghrib. Waktu itu saya sempat menulis terkait kondisi terkini di Polres Kudus waktu sore hari, siang sampai sore hari, nyaris tidak ada tanda-tanda terkait pemeriksaan. Baru kemudian saya sempat keluar Polres waktu maghrib untuk sholat. Baru setelah sholat saya kembali lagi ke situ karena saya menduga Bupati kemungkinan diperiksa di situ. Dugaan saya masih 50-50 ya, 50-50. Cuman waktu itu habis maghrib saya mencoba untuk mencari tanda-tanda lah, tanda-tanda keberadaan Bupati Pati Sudewo. Di depan Polres itu ada mobil yang terparkir ya. Nah, satu persatu itu saya cek nomornya. Ada satu mobil di samping truk polisi, dan itu mobil plat Pati yang harusnya plat merah. Mobil Innova Yenix warna hitam. Cuman belum ada kepastian apakah itu mobilnya Bupati Pati. Nah, dugaan saya ini kemungkinan mobil Bupati Pati, berarti dia ada di dalam. Nah,
Waktu itu saya melihat ke salah satu lorong di ruang Polres Kudus, lorong di ruang Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim. Di situ ada banyak polisi ternyata di dalam, cuman pintunya tertutup. Nah, waktu itu saya sesekali lihat, terus kalau lihat terus berjam-jam capek juga kan. Saya mundur sebentar minum, balik lagi lihat, mundur sebentar minum, balik lagi lihat. Nah, waktu itu pukul 21 lebih 23 menit. Saya masih hafal betul waktunya. Ada sosok laki-laki keluar dari toilet mengenakan masker. Dugaan saya itu Bupati Pati. Dari ciri-cirinya, dari rambut dan segala macam, diduga itu adalah Bupati Pati alias Bupati Sudewo gitu. Iya. Cuman belum bisa memastikan. Iya. Kalau itu saya tulis dulu, iya kalau Bupati, Betul. kalau tidak. Makanya saya tahan dulu untuk memastikan, dan waktu itu saya juga sempat koordinasi sama teman yang ada di Pati yang mungkin sehari-hari menjalin relasi atau komunikasi dengan Bupati lah, yang lebih paham gesturnya, cara berjalannya. Dia belum bisa memastikan, soalnya posisi itu, video yang saya tangkap itu jaraknya cukup jauh. Saya di luar ruang dengan tertutup pintu dan ada kaca itu. Bupati jalan membelakangi kamera saya, kamera HP saya, dan wajahnya tertutup sama masker. Itu di momen itu ada petugas juga nggak yang ada mengawal gitu? Kalau secara personal mengawal, cuman kan posisi saat itu banyak polisi berjaga di situ, memang ada banyak polisi. Nah, waktu itu saya kebetulan berhasil menangkap momentum saat Sudewo keluar dari toilet itu. Nah, sejurus kemudian pengamanan diperketat. Polisi yang tadinya duduk berjaga di dalam dibagi, karena di lorong ruang Satreskrim itu ada 2 pintu. Polisi dibagi 2 untuk berjaga di setiap pintu. Jadi setiap kaca, karena pintunya kaca ya. Jadi nyaris tidak terlihat, tapi masih ada sela-sela. Waktu itu teman-teman wartawan termasuk saya menguntit terus, pokoknya lihat terus apa yang ada di dalam, diikutin terus gitu. Hingga akhirnya pengamanan semakin diperketat lagi dengan cara ditutup banner itu pintunya. Oke. Sekitar pukul, kalau nggak keliru 10 atau pukul 22 ya, waktunya 10 malam ya, atau pukul setengah 11, saya nggak ingat betul. Ada 2 mobil Innova hitam, Innova Ribbon itu yang tadinya parkir di sebelah timur Polres, itu bergerak ke sisi barat. Platnya H. Biasanya kalau orang sini kan platnya K. Ya, oke. Saya menduga berarti kemungkinan nanti keluarnya dari pintu paling barat, karena mobil itu bergerak ke barat. Nah, ketika saya ke situ ternyata mobil itu sudah berjajar, patwal, Innova Ribbon hitam, belakangnya expander hitam. Nah, udah berjajar di situ. Ya sudah, saya bergeser ke situ sembari menunggu momentum. Sampai sekitar pukul 23.30 lah, saya kebelet buang air kecil. Saya nekat masuk ke ruang Sat Intelkam. Ada seorang polisi di dalam, saya minta izin untuk nunut ke kamar mandi karena sudah saking kebeletnya ya. Saya masuk ke toilet, keluar, ternyata di depan udah rame, udah ada polisi gitu. Bener ini berarti keluarnya lewat sini gitu. Di situ saya keluar, udah saya tunggu aja di situ, semakin yakin karena polisi waktu itu semakin menyiapkan sesuatu. Mobil yang tadinya memang sudah ditata, dimajukan, dan posisinya itu patwal, Innova Ribbon, dan ini Innova Ribbon tepat di depan pintu. Berarti kemungkinan di sini kan nanti masuknya Bupati Sudewo. Saya berjaga di sebelah mobil itu. Bener, tepat pukul 23.40 ada rombongan polisi keluar dari ruang itu. Itu ruangnya posisi paling barat ya, dari Polres. Sementara pemeriksaannya di posisi paling timur. Berarti dia harus jalannya lumayan ya? Jalannya lumayan, tapi lewat koridor di lantai 2. Lantai 2. Jadi sampai di situ terus polisi sudah mulai menyiapkan barikade. Ada pertama yang keluar itu yang masih sangat saya ingat,
ada seorang laki-laki berkacamata, pakai kaos hitam, celana hitam, sepatu hitam, sambil bawa koper. Tuh. Selang kemudian ada 4 orang. 4 orang ini, yang pertama keluar itu nggak pakai masker, kedua nggak pakai masker, ketiga nggak pakai masker, yang keempat pakai masker dia. Sambil memegang pundak seorang yang memakai topi hitam, pakai masker dan pakai jaket warna biru dongker sambil menunduk. Itulah Sudewo. Bisa tahu itu Bupati Sudewo kan tadi sempat keluar ke kamar mandi itu kan pakai masker dan segala macam. Terus bisa tahu itu ketahuan bahwa itu Bupati Sudewo. Jaraknya dekat. Dengan ciri-cirinya. Iya, dengan mata saya sendiri. Kalau sebelumnya kan jaraknya jauh, betul, di lorong dengan kehalang pintu kaca itu. Jaraknya dekat. Ini Sudewo. Itu keluar pukul 23.40. Dan itu terkonfirmasi bahwa itu Bupati Sudewo waktu itu. Terkonfirmasi, apalagi diperkuat waktu itu Kapolres Kudus membenarkan bahwa ada pemeriksaan di situ. Pihaknya diminta untuk memfasilitasi KPK dan ada satu ruang memang yang digunakan KPK untuk memeriksa bupati-bupati. Cuman tidak dijelaskan ruang apa secara pasti. Cuman dari pengamatan kami memang ruang yang digunakan itu ruang Satreskrim itu. Ketika melihat sosok bupati-bupati yang keluar ke toilet. Nah, itu. Berarti memang dari pihak Polres juga saat dikonfirmasi itu mengatakan bahwa itu adalah Bupati Pati. Iya, betul. Iya, betul. Ada lagi Mas, pertanyaannya Mas Gozali gini. Yang bawa koper hanya satu. Apa memang hanya satu koper atau beberapa koper telah dibawa waktu itu? Satu koper yang hanya saya satu lihat. Koper. Dan saya mengamati sejak awal proses keluar hanya ada satu koper yang saya lihat. Dengar nggak ada kisi-kisi kan waktu itu Mas Gozali juga sempat masuk ke ruangan Satintel gitu, Satreskrim maksud saya. Ada pertanyaan-pertanyaan dicecar, dengar atau ada atau memang silent waktu itu? Nggak bisa masuk. Ruangnya ditutup rapat. Jadi kita cuman melihat dari luar ruangan, dari pintu, cuman pintunya kaca jadi dari luar kelihatan. Itu pun terus akhirnya diperketat dan ditutup sama banner. Iya. Mungkin protapnya seperti itulah. Cuman ya butuh proses ya, memang sabar ya, sejak jam 2 siang itu. Berarti dari siang sampai tengah malam ya? Tengah malam gitu loh. Mas, itu kan dibawanya berarti sampai ke Polres jam berapa? Perlu penegasan lagi. Oke, gini, dari informasi yang kami dapatkan, dan itu A1, Bupati Sudewo itu datang ke situ, bukan dibawa KPK. Datang ke situ dini hari pukul 00.30. 00.30 di hari yang sama. Berarti dia datang sendiri ke situ. Dan ini terkonfirmasi juga? Terkonfirmasi sama salah satu petugas lah. Iya. Itu dia datang sendiri. Jadi dari dini hari 00.30 itu pemeriksaan mulai berjalan sampai hampir pukul 00.00, nyaris 24 jam pemeriksaan yang dilakukan di Polres ya. Iya. Jadi itu kasus apa Mas kalau yang sempat info didengar dari teman-teman gitu? Kalau secara pasti memang KPK belum memberikan kepastian terkait info apa, cuman yang beredar termasuk indikasi yang cukup bisa dijadikan landasan ya, itu terkait pengisian jabatan perangkat desa. Karena di saat yang sama itu ada pemeriksaan KPK juga di Polsek Sumber Rembang. Dan ini terkonfirmasi oleh teman kita yang ada di Pati. Iya. Gitu. Sebutannya ngijon tadi. Ngijon ya. Nah, seperti itu pemirsa Tribun. Jadi kesaksian dari Gozali sendiri yang kemarin sempat meliput proses pemeriksaan walaupun tidak bisa masuk, tetapi bisa menggambarkan atau menjadi gambaran bagaimana pemeriksaan dilakukan. Dan ada fakta baru. Ternyata Bupati Pati alias Bupati Sudewo itu datang sendiri ke Polres Pati. Bukan dijemput, bener ya Mas? Sorry, Polres Kudus. Oh maaf, Polres Kudus. Dan itu bukan dijemput ya? Informasinya begitu yang kami dapatkan. Ini bisa jadi fakta baru juga, karena yang tersiar gitu atau kabar yang ada di media sosial maupun di pemberitaan itu belum lengkap, karena masyarakat tahunya juga Bupati Pati dijemput lalu dibawa ke Kudus untuk dilakukan pemeriksaan. Bagaimana sih kelanjutannya? Karena ini KPK sudah juga merilis ya Mas ya, sudah merilis bahwa
dijadikan tersangka apa belum kalau yang terakhir? Informasi terbaru kami belum dapat Belum ya? terkait status, cuman yang diperiksa ini A1, yaitu dalam OTT di Pati ya, Bupati, ada camat ada beberapa, terus kepala desa ada beberapa, dan beberapa orang calon perangkat desa. Totalnya ada 8 orang. 8 orang yang lagi di, tapi kemarin juga dibawa ke Polres Kudus? Nggak ada, Nggak ada cuman ya? satu doang. Yang di Polres Kudus yang diperiksa, ingat ya, cuman satu doang. Satu ya? Bupati Pati Sudewo. Ya. Mungkin seperti itu pengakuan dari Mas Ghazali yang meliput. Jadi bagaimana nantinya kelanjutannya, kami juga menunggu dari pihak KPK untuk merilis apakah kasusnya dan berapa orang yang terjaring atau yang ikut dalam tindak korupsi ini. Mungkin cukup seperti itu. Terus saksikan kami di Saksi Kata Tribun Jatah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.